Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai tabulasi silang. Bagaimana cara mencarinya, variabel-variabel apa saja, dan bagaimana cara membaca datanya. Langsung aja kita pelajarin. Tabulasi silang merupakan cara termudah melihat asosiasi dalam sejumlah data dengan perhitungan persentase. Nah, jadi ini menghitung persentase ya. Variabel-variabel yang dipaparkan dalam suatu tabel tabulasi silang berguna untuk 1. Menganalisis hubungan-hubungan antar variabel yang terjadi. 2. Melihat bagaimana kedua atau beberapa variabel berhubungan. Ketiga, mengatur data untuk keperluan analisis statistik. Keempat, untuk mengadakan kontrol terhadap variabel tertentu, sehingga dapat dianalisis tentang ada tidaknya hubungan palsu. Kemudian, terakhir adalah untuk mencek apakah terdapat kesalahan-kesalahan dalam kode ataupun jawaban dari daftar pertanyaan. Nah, ini biasanya kalau sudah berhubungan dengan pengolahan data. Nah, bagaimana berikutnya? Kita masuk ke contoh. Langsung ke contoh nih. Contoh seorang peneliti melakukan tabulasi silang antara variabel full time. Di sini apakah responden saat ini bekerja full time? Full waktu ya maksudnya. Dan work X, apakah responden mempunyai pengalaman kerja sebelumnya? Maksudnya work experience, jadi pengalaman. Dalam tabel berikut ini menunjukkan tabulasi silang mengenai hal ini, di mana IV sama dengan independent variable, DV sama dengan dependent variable. Oke, variabel terikat dan variabel bebas. Oke, berikutnya. Di sini ada keterangan dari tabel ya. Ini tabelnya. Oke, kita bahas dulu yang di atas. Kolom 1 menunjukkan jawaban ya terhadap pertanyaan mengenai status pekerjaan full time. Ada 55 responden menjawab ya atas pertanyaan ini. Oke, kita lihat. Oke, ada 55 ya totalnya yang menjawab iya. Bisa lihat di sebelah kanan. Kemudian masing-masing sel dalam baris juga menyajikan informasi tambahan. Dalam sel 11, misalnya ada 33 di antara yang menjawab ya terhadap pertanyaan status pekerjaan full time. Juga mempunyai pengalaman kerja. Selain itu, 22 responden dengan pengalaman kerja sebelum saat ini tidak bekerja full time. Oke, kita lihat. Jadi, dari tabel ini, kita lihat ya, ada independent variable. Independent variabelnya yaitu pengalaman kerja sebelumnya. Pengalaman kerja. Dia mempunyai dia mempunyai pengalaman atau tidak. Kalau dia jawab ya, nah kita ke kanan. Dependent variabelnya saat ini bekerja full time. Berarti kalau dia punya pengalaman dan dia bekerja full time, berarti dia menjawab ya di kiri, kemudian di kanan dia jawab ya juga. Itu ada 33 orang dari 50. Berarti ada sekitar 60%. Kemudian apabila dia mempunyai pengalaman kerja,
Dia menjawab, iya, dia mempunyai pengalaman kerja. Saat ini tidak bekerja full time. Itu ada 22 orang. Yang berarti 40%. Nah, kemudian pengalaman kerja itu dia tidak punya. Kemudian dia bekerja full time. Ada 17 orang. Kemudian berarti dia 38% dari 50. Kemudian ada pengalaman kerja, dia tidak punya juga. Kemudian saat ini tidak bekerja full time, ada 28 orang. Yang berarti 62% dari 45. Oke, gitu ya. Berarti kita totalkan di bawahnya 33 tambah 17 itu 50. Kemudian ada 22 tambah 28, totalnya itu 50. Kemudian total di sebelah kanan itu 33 tambah 22, totalnya ada 55. Kemudian 17 tambah 28, total di kanannya ada 45. Yang ditotalkan semuanya adalah 100. Jadi mudah ya. Di sini tinggal melihat kalau seperti tabel ini, yang mana yang lebih besar. Yang lebih besar adalah yang 62%, yaitu mereka yang tidak punya pengalaman dan dia tidak bekerja full time. Itu ya kesimpulannya. Kemudian urutan keduanya adalah yang punya pengalaman dan bekerja full time. Itu ada 60%. Kemudian yang punya pengalaman kerja dan tidak bekerja full time ada 40%, dan yang tidak punya pengalaman kerja dan saat ini bekerja full time ada 38%. Nah, gitu kesimpulannya. Ya, bagaimana? Sangat mudah apabila sudah kita buat tabulasi silang ya. Ya, silakan dipahami. Baik, sampai di sini. Kita jumpa lagi dalam video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.